Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin membahas tipe suami dan bagaimana mensikapinya, tidak mudah untuk mensikapi karakter suami yang tidak sesuai harapan. Disitulah para bunda bisa mendulang pahala, karena menikah ini memang separuh agama ya. Banyak sekali pahala-pahala yang bisa diraih ketika menikah. Kemarin lihat videonya Ustadz Nuzul itu, hadis tentang masuk surga dari pintu mana saja. Karena di situ ada satu kaitannya dengan suami, yaitu mentaati suami. Ya. Maka ini harus menjadi motivasi untuk menikah bagi para wanita dan bagaimana mempertahankan rumah tangga. Menjadi seorang istri yang taat di saat suami belum sejalan memang tidak mudah. Ingin menasihati, karena kan yang ngaji biasanya para ummahat, bunda ini, tapi takut menggurui, diam, kok membiarkan hati semakin nggak karuan gitu ya. Dilema kan. Bunda yang dirahmati Allah SWT, ketaatan kepada suami ini merupakan perintah dari Allah, dari Rasul. Sejatinya kita mentaati, para bunda mentaati suami itu sedang mentaati Allah dan Rasulullah SAW. Maka ini sangat terhubung dengan kajian tauhid. Menikah tidak mungkin lepas dari ilmu akidah. Tunduk patuh pada Allah SWT. Jadi bukan suami yang seperti apa Ustadz, bukan. Dia sebagai suami, jika perintahnya itu tidak melanggar syariat dan sesuai fitrah, maka lakukan. Kadang menyebelin, nah itu memang disitulah tambah besar pahalanya. Karena Allah akan menilai setiap masing-masing dari bunda, dari para istri, bagaimana istiqomah untuk melakukan amal-amalan itu, ketaatan seperti itu di tengah ujian. Nah ya, justru ini pahalanya semakin besar. Kan agak ya, kemarin saya Ustadz Nuzul, carilah suami yang kira-kira itu memungkinkan kita untuk manut, memungkinkan kita untuk nurut, memungkinkan kita itu untuk taat. Karena memang tidak mudah kalau kita sudah hilang respect gitu.
Para bunda itu sudah tidak respect, sudah suami saya begini-begini gimana mau nurut, itu tidak mudah. Maka cari. Dan kalau memang sudah menikah dan didapati suaminya yang kadang-kadang kelahiran respect, lah inilah effort, perjuangan, tetap meraih pahala-pahala seperti itu di rumah. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kok suami berubah bukan karena dinasihatin. Kalau tadi itu nasihat juga mungkin ragu, nanti malah bertengkar karena ego suami itu tinggi, nggak mau dinasihatin, nggak mau diguruin gitu ya, nggak mau dikasih masukan karena posisinya itu imam yang harusnya menasihatin dan seterusnya. Walaupun pada pelaksanaannya kadang nggak melakukan itu. Dan memang jalan yang ditempuh keliru gitu. Namun bisa jadi pahala yang diraih bunda itu besar dengan cara bagaimana? Karena bunda sabar dengan akhlak yang baik, doa-doa istri ya. Jadi banyak suami berubah bukan karena nasihat, melainkan karena melihat kesabaran istrinya, melihat akhlak istrinya, dan doa-doa istri di penghujung malam, di sepertiga malam, menangis merintih, ya Allah lembutkan hati suamiku. Ini pahalanya gede banget ya. Kalau dan ini doanya itu kemarin itu saya lihat juga ada satu video ya, doanya itu nyampe banget kepada Allah SWT. Itu doa istri salah satunya kepada suami. Kenapa? Karena tahu kurangnya suami, tahu kelemahannya suami, bahkan mungkin boleh dikatakan bahasanya kejelekannya suami, tapi tetap mau mendoakan. Satu, ini pahalanya bunda dan pengaruh besar. Ya memang kadang-kadang gimana mau mendoakan, gimana mau mentaati, wong sebel. Lah inilah ya bedanya yang orang ngaji sama yang nggak ngaji, tentu akan melakukan sesuatu yang mungkin tidak dilakukan oleh orang pada umumnya. Ya. Karena kami mendapati seseorang curhat di tempat kami, suami istri datang, suaminya melakukan satu kesalahan yang secara ya ada salahnya memang iya gitu ya. Kemudian istrinya itu kayak modelnya itu desak-desak saya boleh cerai gak gitu. Kalau suami sudah berubah begini ya sudah enggak. Kalau dulu ya bisa saat itu, tapi kalau sudah tobat begini enggak nih ya gitu. Tapi minta kayaknya enggak marem gitu, saya bisa cerai enggak Ustaz itu. Enggak gitu. Terus gitu, desak terus itu sampai akhirnya saya bikin, kalau sudah niatnya mau cerai jangan konsultasi ke saya lah gitu. Ya, walaupun beberapa hal ada yang saya nasihatkan cerai iya, karena memang kondisinya, contoh yang pernah saya sampaikan itu, saat suami saya LGBT, sudah berapa kali, sudah tobatkah, udah bolak-balik kayak gini, udah ini cerai aja. Saya bisa seperti itu. Berarti dia pun, saat boleh nggak saya cerai? Enggak. Saat saya bagaimana ya, misalnya, saat suami saya begini-begini, bagaimana ya supaya sikap saya untuk bisa menerima, bisa tumbuh cintanya, misalnya kayak gitu kan, bisa diurai sepertinya. Tapi langsung cerai itu, saya termasuk yang mendirikan Harmony Care itu mudah-mudahan pada selamat pernikahannya. Tapi kadang-kadang itu mohon maaf ya, saya serasa diperalat itu supaya saya jawab iya boleh cerai gitu, baru melangkah gitu. Padahal kalau ditimbang-timbang itu masih enggak, ini masih bisa diperbaiki dan seterusnya gitu. Nah, kenapa sih cerai? Kenapa sih enggak ayo berubah? Kenapa enggak mendoakan dulu gitu ya? Kenapa enggak memperbaiki? Dan kemarin ketika suaminya konsultasi sendiri, akhirnya ya saya memang sudah kadang pengennya menceraikan istri juga, karena memang angel diomongi, angel banget saat itu, atos gitu
Ya kan sama-sama melihat kekurangan sebenarnya, kalau sama-sama mengintrospeksi masing-masing kekurangan diri lah, insya Allah bertumbuh gitu. Tapi kalau masing-masing itu melihat kekurangannya nggak siapa, rumah tangga mana yang nggak ada masalah, pasangan mana yang sempurna, nggak ada yang sesuai harapan kita, nggak akan pernah ada. Dan memang kita dipertemukan itu dua orang yang tidak sempurna, dua orang yang sama-sama punya luka, mau dipertemukan untuk saling mencemurnakan, dipertemukan untuk saling membasuh luka, mengobati. Harmonis itu orang kayak terpengaruh dengan film-film atau apa ya, kayaknya nggak pernah ada konflik gitu ya, flat gitu malah ya, aneh aja itu. Tapi bagaimana ketika berbeda pendapat, bertegang gitu ya, kemudian tetap bertahan, tetap memperbaiki, tetap menerima kritik, tetap menerima masukan, itulah rumah tangga gitu. Ya. Kadang-kadang kalau ekspektasinya melihat tayangan-tayangan di medsos dan sebagainya itu ya, berharap seperti ini gitu ya. Pernah sih datang ke rumah gitu, istri saya berharap nggak pernah bertengkar sama sekali gitu. Yo kalau memungkinkan ya alhamdulillah, tapi ya yang kita siapa, secara ilmu juga mungkin kurang mengilmui masing-masing sebagai istri, sebagai suami gitu. Ya. Tapi berharapnya yang apa ya, berharapnya itu yang apa sih, yang indah-indah yang mungkin terpengaruh di medsos, yang dipotret, yang ditampilkan di medsos ya bukan hanya film nih, misalnya siapa gitu atau cerita, itu kan nggak ditampilkan bagaimana dia jatuh bangunnya rumah tangga yang baik-baik saja gitu. Ya. Para bunda yang dirahmati Allah SWT, istri sholihah adalah dakwah terkuat di dalam rumah. Dakwah terkuat di rumah. Mendakwahi suami, mendakwahi anak-anak itu jadi istri dan ibu sholihah. Dan masya Allah kalau para ummahat ngaji ya, tauhid, fikih dan seterusnya gitu ya, akhlak, semakin baik keseharian di rumah, sampai masya Allah setelah ngaji ini masya Allah sampai akhirnya pada berubah. Hati-hati juga para bunda ya, jangan sampai muncul rasa ujub atau sombong, merasa lebih baik. Kalau suami saya belum ngaji gitu ya, misalnya gitu ya, yang pernah kita bahas sebelumnya gitu, kalau suami belum hijrah, nah ini malah bahaya, bahaya itu ngeremehkan, akhirnya sudah nggak mau taat itu karena sudah mulai meremehkan. Nah sombong itu al-kibru wa batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran mungkin enggak nih, tapi wa ghamtun nas itu meremehkan manusia, meremehkan nih, suami ini malah, wah ini gawatnya di situ, hati-hati. Maka sebenarnya ngaji itu harus melewati tazkiyatun nafas. Diikuti juga tazkiyatun nufus kalau memang tidak didahului tazkiyatun nufus, tapi diimbangi dengan tazkiyatun nafas. Karena ayatnya kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Nah baru wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ya, tugas Rasulullah SAW itu tazkiyatun nufus, yang mensucikanmu kata Allah, kemudian wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan kemudian mengajarkan kamu kitab dan hikmah sunnah. Kalau hati belum bersih, piring belum bersih, kemudian datang makanan enak, sate atau gulai, nggak mungkin ditaruh di tempat piring kotor. Ilmu yang demikian luar biasanya yang dikaji di masjid ini, kemudian hati itu nggak bersih, maka nggak masuk-masuk. Kenapa ngaji nggak berubah-berubah? Karena tidak dimulai, tidak diikuti tazkiyatun nafas. Dan akhirnya juga ketika perjalanan rumah tangga, perjalanan apapun ya ada ujubnya, ada sombongnya, meremehkannya dan seterusnya gitu ya. Ada penyakit hati, itu bahaya sekali.
Untuk para bunda yang sedang berjuang, Allah melihat setiap sujud, Allah melihat setiap doa, Allah melihat kesabaran, Allah melihat effort perjuangan, ya. Jangan berhenti, teruslah taat, teruslah berbuat baik, tulang pahala di rumah. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ke depan insya Allah mudah-mudahan kita akan bahas tentang kaitannya amal-amal ya menghadapi sikap suami gitu ya. Ini pembukaannya saja. Saya akan sampaikan yang ini yang lebih ringan, mudah-mudahan ya lebih ringan sekarang tahapannya itu. Karena kaitannya dengan hati itu ya nyatanya kami mendapatkan curhatan itu ya seputar itu gitu ya. Seputar itu ya, seputar sikap-sikap suami dan seterusnya. Tapi ini bertahap kita akan bahas yang mudah-mudahan lebih ringan dulu. Dan ini insya Allah bisa dilewati. Rasulullah SAW bersabda, "Kulukum mas'ulun wa kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Dan kemudian wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha, dan wanita itu, istri itu, ibu itu, istilah itu wanita, pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya. Wa hiya mas'ulun anhum, dan wanita ini akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka itu. Ya. Makna ra'in adalah seorang yang dikenai tanggung jawab untuk menjaga sesuatu, menjaga suatu perbuatan dan diberi amanah atas perbuatan itu, menjaga ada amanah di perbuatan itu serta diperintahkan untuk melakukannya secara adil. Ra'in itu adalah seorang yang dikenai tanggung jawab, seseorang yang diberi amanah di situ. Sebagai istri apa? Sebagai ibu apa? Ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, itu betul-betul ini betul-betul besar ini. Ya, betul-betul ini. Ini harus menjadi sebuah ilmu yang sangat penting bagi seorang wanita. Kalau kita itu melihat kok suami saya begini ya, kok suami saya begini, nah kita lupa bahwa oh saya juga masih belum nih. Ya, tanggung jawab saya tuh, kewajiban saya itu belum terpenuhi dengan sebaik-baiknya ternyata. Saya belum melakukannya dengan sebaik-baiknya ternyata. Kalau nanti menghadap Allahnya gimana ini? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, istri menjaga rumah suaminya, ya, maka wajib mengurusi rumah dengan baik, seperti mengatur tempat tidur, ya, memasak yang cukup, tidak berlebihan mubadzir. Kemudian tanggung jawab untuk mengurus anak-anak, karena wanita akan ditanya tentang itu semua. Ini syarah Riyadhus Shalihin, ya. Syekh Utsaimin itu ada kitab Riyadhus Shalihin dan disyarah, diperjelas oleh Syekh Utsaimin. Ada peran istri yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ada peran wanita yang tidak bisa digantikan oleh siapapun, yaitu hubungan badan. Itu tidak bisa. Ya. Itu memang perannya istri. Besar sekali peran di situ. Maka harus siap, harus seger, harus sehat, gitu ya. Ini pahala. Ya. Bagaimana supaya suami terpancing gairahnya, ya. Itu pahala besar ini. Dan ini pun menutup pintu-pintu perselingkuhan, perzinaan suami di luar.
kembalinya juga untuk rumah tangga bunda juga. Bahkan saya itu pernah mendengar videonya Ustadz Khalid itu sampai bagaimana istri itu tahu di mana tempat charger gitu. Sampai tahu segitu itu mengurus rumah namanya. Ya. Mengurus rumah gitu. Bahkan kadang HP saya itu yang nyejerin itu istri saya gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi mengurus itu demikian. Ternyata masih besar ini, besar tanggung jawabnya. Nah, Syekh Utsaimin pun menyampaikan di sini memasak yang cukup, tidak berlebihan, tidak mubadir, ya sehingga tidak boros, Mubadir juga bahaya kan? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya mubadir itu temannya setan. Ini kan kayak hal yang biasa saja kalau di rumah itu mubadir gitu ya. Saya nggak ngerti itu kalau keluarga itu punya ayam, punya ikan, masih mending tuh ibaratnya dikasihkan ayam atau ikan. Nah kalau yang nggak ada itu wah dibuang-buang, ya Allah gitu ya, gimana akan berkah gitu. Termasuk di situ dohir hadis ketika malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu istrimu Khadijah sedang membawakan makanan untukmu. Sampaikan salamku untuknya dan sampaikan salam dari Allah untuknya dan sampaikan salamku untuknya. Dohir hadisnya, mungkin amalan Khadijah di belakangnya luar biasa, tapi dohir hadis itu, dohirnya itu malaikat menyampaikan sedang menyiapkan makan. Maka menyiapkan makan tuh pahala yang besar. Sampai di sini Khadijah mendapatkan salam dari Allah dan dari malaikat Jibril. Jadi ketika menyiapkan makanan, memasak dan sebagainya itu antusias itu. Ya. Pingin makan apa mas dan sebagainya. Itu antusias, bener-bener ditanya kesukaan suami gitu. Untuk meraih ridho suami terus begitu, masak gitu. Apalagi dengan naikkan harga gitu kan, karena saya tahu ya, karena saya juga ke pasar kan. Ini kan berarti tidak boleh sampai mubadir itu, sampai boros, kan harus pas gitu setelah itu. Ini pahala besar ini. Ya sekali-kali makan di luar ya oke. Makan di luar itu yang paling sederhana ya, makan di teras itu namanya di luar, itu yang kami lakukan kadang-kadang begitu. Masak di kebun. Memang sengaja kadang-kadang kita cuman makan berdua tok sama istri ada gitu ya. Makan semuanya bareng-bareng sama anak-anak bareng ya ada gitu. Ya sekali-kali. Tapi sampai memasak ini tuh ternyata itu Masya Allah gitu. Di rumah ini. Kalau jadi ibu rumah tangga bahasanya itu ya pagi sarapan disiapkan, makan siang disiapkan, makan malam disiapkan. Oh pahala terus ini. Dari belanjanya, dari racek-raceknya, oseng-osengnya sampai dimakan itu, Masya Allah. Nah itu mungkin nyuci gerabahnya, Masya Allah. Hari-hari penuh pahala. Lebih-lebih di bulan Dzulhijjah ini, setiap amal di bulan ini 10 hari ini lebih baik daripada jihad, lebih baik daripada, atau kesamaannya itu jika jihad dengan harta dan jiwa kemudian tidak pulang sampai mati, sampai syahid gitu. Itu kesamaannya. Wah ini betulan, ini sungguh-sungguh ini masih ada ya 5 hari 6 hari ke depan untuk bisa merebut amal-amal ini, itu meraih amal-amal ini, meraih pahala yang besar ini di rumah. Menyiapkan ya, bikinkan minum, bikinkan cemilan-cemilan kalau memang ya manfaatkan apa di situ gitu ya.
Kok ada muntul, apa ada apa dibikin apa gitu ya, untuk medang bareng gitu, masya Allah gitu. Jadi Kak, jangan diniati semua ibadah, bukan hanya sekedar rutinitas ya, membersihin tempat tidur, nyapu, ngepel itu, masak itu bukannya rutinitas, tapi diniati ini ibadah ini. Ini masya Allah ini pahalanya ini. Dan itu kalau bagi wanita karir kadang-kadang agak kesulitan. Kesulitannya ya kan, misalnya pulangnya sore, makan siangnya gimana? Ya mungkin udah dimasakin tapi ya nggak nungguin. Misalnya gitu tuh posisi di rumah ini masya Allah bisa diraih. Kadang kecapean, hari beli dan sebagainya. Ya itu masih memungkinkan. Tapi ini bagi yang di rumah itu, ya masya Allah ini. Ya. Ngurus anak-anak, ya. Ini kalau anak-anak nggak kurus itu lepas itu, luar biasa. Kerusakannya luar biasa. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bila wanita sampai meninggalkan kewajiban dalam rumahnya, bisa menyebabkan kerusakan dalam keluarga. Bisa. Banyak kerusakan dalam keluarga. Entah suami yang akhirnya tetap salah ya, saya tetap salah. Gitu. Jadi saya mendapati curhatan seorang istri ASN, suaminya dosen. Terus akhirnya istrinya, Ustaz, suami saya sudah begini gitu. Saya gitu ya. Suami saya sampai zina gitu. Dan ini sampai beneran mengaku zina gitu. Saya tanya istrinya malah, kira-kira kamu punya kesalahan nggak? Ini kan jelas salah suaminya ya. Suaminya jelas salah itu. Nggak dibelain nggak gitu. Suaminya jelas salah orang zina. Tapi saya nanyakan, kamu punya keliru nggak? Punya Ustadz. Apa? Saya kalau diminta hubungan badan tuh nanti. Nah istrinya, suaminya juga menimpali. Bahkan saya sepertinya nggak punya istri Ustadz. Saya itu nyetrika sendiri, masak itu kadang nggak ditanya sudah makan apa belum itu. Ya saya kira karena sudah mandiri ya gitu ya, dengan santainya gitu. Walaupun tetap suaminya keliru, entah mungkin tidak dikomunikasikan dan seterusnya gitu ya. Jadi memang kerusakannya luar biasa gitu. Ketika istri tidak mengurusin suami itu. Dan anak-anak gimana? Oh anak-anak juga hari ini itu dididik oleh HP, dididik oleh teman-teman yang buruk, dididik oleh lingkungan yang buruk. Dengan sukarela mereka menyiapkan itu, menyediakan itu. Kalau orang tua, terutama bunda yang di rumah, karena suami itu harus pergi bekerja, keluar misalnya itu, maka ini harus dijaga betul sama bunda anak-anak supaya tidak dididik oleh HP temannya atau lingkungannya. Walaupun guru saya menyampaikan, kamu cari maisah yang kamu tetap masih bisa bermain dengan anak-anak, yang kamu masih bisa bercanda dengan anak-anak gitu. Karena guru kami itu ya perhatian betul tentang apa istilahnya, keluarga istilahnya. Gitu ya. Maka kami itu tidak terlalu menganjurkan, bukan menganjurkan ya kurang sepakat istilahnya gitu. Yang kerjanya jauh, pulangnya setahun sekali, misalnya gitu tuh sebulan sekali aja kurang gitu istilahnya gitu. Dulu pas diminta Ustaz bawa bikin tips-tips LDR itu enggak lah, saya aja nggak setuju gitu. Nanti akhirnya LDR terus semuanya gitu, karena pahala itu nggak keraih gitu. Ya bisa sih gitu. Tapi kok kayak hanya sekedar menjalani kewajiban nyari nafkah gitu, tapi mendidiknya ya bisa sih, boleh kok, boleh. Bukan salah itu gitu ya, nyari nafkah boleh. Tapi jika memungkinkan bareng itu masya Allah. Itu pun nasihat kami ketika di Mahat itu ya, ketika di pesantren. Ya. Nikah ya bareng, jangan pisah-pisah. Itu guru kami dulu begitu, karena saya menikah itu kan ketika saya masih di Mahat itu, ketika saya masih di Mais gitu.
Jadi jangan pisahan gitu. Guru kami, ustadz kami menyampaikan begitu. Ini kerusakan anak-anak hari ini, masya Allah gitu. Karena peran-peran ini tidak diambil oleh ayah bunda dengan sebaik-baiknya, lalu sibuk sendiri-sendiri. Bunda yang dirahmati Allah SWT, jangan minder terhadap wanita karir. Seakan aku pengangguran gitu. Bukan begitu, enggak, sungguh enggak. Karena banyak pekerjaan mulia yang bisa dilakukan di rumah. Banyak pahala-pahala yang bisa diraih di rumah. Ya, saya ulang lagi nih. Ya, tadi sudah saya sampaikan di awal. Yang pertama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya ibadah, zikir, sholat, baca Al-Quran di rumah itu. Seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW, kemudian berkata, wahai Rasulullah, laki-laki memiliki keutamaan dan mereka juga berjihad di jalan Allah. Apakah bagi kami kaum wanita bisa mendapatkan amalan orang-orang jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang tinggal di rumah, maka dia mendapat pahala mujahid di jalan Allah. Kabar gembira yang luar biasa dari Allah, dari Rasulullah SAW. Ini petunjuk dari Rasulullah yang ucapannya bukan nafsu, tapi dituntun dengan wahyu. Kata Rasulullah, sholatnya wanita di rumah itu lebih baik daripada sholatnya wanita di masjid. Kata guru kami ketika di pondok, di Masjid Nabawi misalnya, yang jadi imam Rasulullah, sholatnya di Masjid Nabawi, tapi Rasulullah menyampaikan sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid. Padahal imamnya Nabi, ya kan? Sholatnya di Masjid Nabawi, sampai seperti itu. Tapi kalau ke masjid diizinkan, gitu kan. Akhirnya demikian kan. Meraih pahala di rumah itu, masya Allah. Sholat di rumah itu pahalanya gede banget. Ini sebagai hamba Allah. Nah, di rumah itu tidak hanya ibadah yang kepada Allah saja ternyata. Maka ada juga di rumah ibadah sebagai hamba Allah, kemudian sebagai istri. Urutan berikutnya sebagai istri. Tadi melayani suami, hubungan biologis. Ini tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tidak bisa. Seandainya masak mungkin masih ada asisten rumah tangga atau GoFood dan sebagainya. Tapi kalau hubungan suami istri, hubungan biologis tidak bisa. Ini pahalanya gede, sehat, menutup pintu-pintu kerusakan lain. Ya, maka harus menyiapkan diri supaya kapanpun suami minta siap. Ya, kemudian apa itu? Mentaati suami. Mentaati suami. Mentaati suami itu boleh dikatakan tidak semudah sholat malam, tidak semudah puasa sunnah seperti puasa ini sekarang ini. Ini puasa Dzulhijjah ini pun harus izin suami. Kenapa? Karena disandingkan jika wanita itu sholat 5 waktu, di situ tidak ada sholat sunnah, sholat malam. Puasa Ramadan, di situ tidak ada puasa sunnah. Menjaga kehormatan, menjaga kemaluannya, tidak selingkuh, tidak zina. Dan naudzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah melindungi kita semua. Karena kemarin itu saya di konsultasi ini 2 orang suami istri, yang istrinya itu yang selingkuh, yang zina, mengakui suaminya, istrinya yang zina. Gitu. Nah ini hadisnya kan, jika sholat 5 waktu, puasa Ramadan, terus menjaga kehormatan. Nah,
Kemudian yang keempat, mentaati suami. Ini sandingannya itu kewajiban-kewajiban sholat, kewajiban puasa, menjaga kehormatan, baru mentaati. Di situ tidak disandingkan tentang sunnah. Maka mentaati suami itu, masya Allah, memang perjuangan yang tadi di awal saya sampaikan itu. Memang tidak mudah, tapi ini jaminannya silakan masuk surga dari pintu mana saja, dan itu ada bagi wanita. Nyaris saya belum menemukan barang siapa laki-laki yang begini masuk surga gitu. Ya adanya malah sedikit ancaman. Ku anfusakum wa alikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang disebut nerakanya bukan surganya gitu. Pokoknya bagaimana sebaik-baik wanita yang bagaimana ya Rasulullah, yang jika suaminya melihat suaminya senang, berarti senyum. Wah, ini pahala ini. Di rumah nyambut suami pulang, mengantarkan suami berangkat kerja, apa semuanya itu disambut dengan senyum, pakai pakaian yang pakai suami suka, berdandan yang suami suka. Terus lakukan raih ridho suami. Beli yang suami suka, desain rumah istilahnya apa sih, mindah-mindah gitu ya, apa sih namanya. Kadang di sini posisinya, kadang dibeginikan meja makannya, misalnya kayak gitu itu ya. Itu bagaimana gitu sama suami yang suka gitu. Wangi itu suami suka gitu. Izin ketika mau kemana suami suka. Ya di rumah itu masya Allah sebagai istri. Kemudian sebagai ibu saat hamil ini masya Allah pahala diikhlaskan. Ini saya sedang ibadah, saya sedang mengandung calon mujahid, calon pembela Islam. Betul, dijaga betul, nggak sembarangan makan asal enak itu. Melahirkan, wah sakitnya luar biasa, tapi kan tidak pernah kapok, nyaris nggak kapok kan, hampir tidak ada yang mampu bisa, laki-laki nggak ada yang mampu ini, luar biasa, pahalanya luar biasa, sakit itu menggugurkan dosa-dosa, saya itu menggugurkan dosa-dosa, menyusui, wah. Kadang ada yang putingnya lecet sampai mungkin mau kayak putus bahasanya, wah sakit mungkin ya. Dan itu malam-malam bangun lembur, istilah itu ya, anaknya bangun ngantuk dan sebagainya. Wah luar biasa ini, luar biasa. Ngurus anak, mandiin lah, nyisir, pakaiin baju dan sebagainya, ngajarin. Sebelum kesini itu kami di teras gitu ya, sambil saya murojaah menyiapkan materi hari ini gitu ya, nyatat itu. Depan saya istri saya sedang ngajarin anak saya hafalan, terus tentang pelajaran-pelajaran secara umum gitu ya, maju ke depan, ke belakang, dari tahu ke depan, tahu ke belakang, tahu kanan, tahu kiri gitu. Sambil saya melihat pemandangan seperti itu. Diajarin. Oh, pahalanya gede banget, gede banget. Kalau ini enggak diambil alih oleh bunda, dan ini akan diambil alih oleh HP.
Ini akan diambil oleh teman-temannya. Ini akan diambil oleh lingkungan. Capek Ustaz, sibuk, saya juga lelah begini. Ya, karena pahala mendidik anak itu sampai jadi anak yang soleh itu salah satu dari 3 keajaiban, 3 keabadian umur kedua setelah kita meninggal. Jariyah, waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini menjadi satu hal yang harus benar-benar dikerahkan. Oh iya ya. Pahala sholat itu ibadah sholat itu tuh Allah langsung memerintahkan tanpa melalui malaikat. Begitu kajian selesai meninggal, berhentilah kita, putus pahala sholatnya. Nanti nggak dapat pahala sholat duhur. Tapi punya anak soleh, solehah yang mendoakan orang tuanya, selalu bahkan orang tuanya meninggal pun terus itu, pahalanya mengalir. Tentu ini harus sungguh-sungguh harus dilakukan. Jangan hanya diserahkan kepada lembaga pendidikan. Mereka presentasinya paling 10%. Nah 10% itu dimiliki oleh keluarga, peran ayah, ibu. Nah, ayah sebagai kepala sekolah, ibu sebagai guru Madrasatul Ula ini. Madrasah, kepala madrasahnya ayah memang gitu ya. Tapi ini peran-peran di rumah. Karena sebagian ayah itu memang kerjanya keluar, maka ini benar-benar harus diambil alih perannya oleh ibu. Dan ini pahalanya gede. Dan ini menjadi generasi-generasi yang Masya Allah, tidak banyak kerusakan-kerusakan yang timbul di muka bumi seperti ini. Ya, karena yang kami dapati, Ustadz, anak saya LGBT masih kelas 1 SMP, pondok pesantren. Saya tanya sejauh mana, nggak bisa jawab. Akhirnya saya tarik berdua saja, orang tuanya nggak boleh dengerin. Sudah sejauh mana? Sudah sampai sodomi Ustadz. SMP di pesantren. Ada juga yang sudah hubungan badan di sekolah Islam, padahal setingkat SMA sampai SMP. Ngeri banget, luar biasa. Akses video-video yang nggak boleh ditonton itu dengan sekarang itu dengan mudahnya gitu. Ini betul-betul harus mengerahkan energi, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita dapati hari ini ya, yang pesantren, yang sekolah, kepala sekolahnya sama, atau di pesantren mudirnya sama, mata pelajarannya sama, ustadz-ustadz yang ngajar sama, tapi kok hasilnya beda-beda karena bibitnya, bawaan dari rumahnya itu beda. Kalau bawaan dari rumahnya oke, disiapkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kalau masuk pesantren ya nggak bantat. Sebagaimana bunda ketika bikin kue, kalau ngadoninya kurang baik, masuk open ya bantat. Nggak disiapkan, anak-anak ke pesantren bikin masuk pesantren bantat, yo kabur, yo malah bikin ulah, bikin masalah, nularin orang lain malah. Ini pahala-pahala yang bisa diraih. Pahala yang bisa diraih juga masih di rumah. Peran sosial, kok bisa di rumah? Bisa, Mas. Kan tinggalnya di rumah, nge-share video, artikel di story, di grup gitu kan. Tapi ini ada unsur peran sosialnya di grup itu ya.
mengingatkan, yuk kajian dan seterusnya. Ini juga bisa. Ini bisa dilakukan. Nah, melakukan itu semua, melakukan ketaatan itu semua, mentaati suami, mengurus anak, beribadah kepada Allah, semuanya itu butuh namanya sabar. Nek wis ora sabar ya wis kesel lah, ngurus bojone kaya kowe baik, las nyerah bae lah. Wah, anak saya begitu, nyerah. Akhirnya berhenti sabarnya. Sabar itu ada tingkatannya. Sabar terhadap musibah itu sabarnya tingkat yang paling rendah. Pahalanya 300 derajat. Jarak 1 derajat dengan derajat lainnya sebagaimana jarak langit dan bumi. Langit dan bumi kali 300 jika menghadapi ujian musibah. Mungkin musibah atas perilaku suami yang kurang baik, dan tetap sabar taat. Berarti ini sabar berikutnya melakukan ketaatan pada Allah, ketaatan pada suami. Ini sabar tingkat berikutnya lagi, pahalanya gede lagi. Ada juga pahala sabar terhadap berbuat maksiat. Jadi pingin maksiat, pingin nentang suami, pingin kata-katanya keras sama suami, pingin apa gitu ya, karena sebel gitu, bahkan pingin KDRT. Karena saya jangan pokoknya yang sabar, jangan KDRT loh. Saya di KDRT istri ustadz gitu. Misalnya istri pengen melampiaskan emosinya misalnya gitu ya. Ini sabar terhadap kemaksiatan, tidak melawan kemaksiatan, itu pahalanya lebih gede lagi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar 10, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bi ghairi hisab. Sesungguhnya ya orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Al-Quran menyebutkan satu pahala yang tanpa batas itu adalah pahala sabar. Ngurus bocah ya sabar, ngurus bojo ya sabar, ibadah pada Allah ya sabar. Kata ulama, jika kita nggak dapat pahala lewat sabar, terus kita masuk surga lewat apa? Karena kalau diuji dengan kebaikan belum tentu bisa syukur. Maka diberilah ujian-ujian agar kita itu sabar. Ya mungkin juga di sisi ujian ekonomi. Sikap suami dan seterusnya. Maka ini harus betul-betul menjadi sebuah hal yang ditekankan pada diri masing-masing. Saya akan meraih ini, toh sebentar. Ketika akhirnya dipisahkan dengan kematian, entah suami dulu, berarti selesai tugas kita melayani suami. Ketika bunda dulu yang meninggal, ya sudah, tugas sudah selesai. Maka kesempatan ini diraih dengan sebaik-baiknya. Sebentar, kurang lebih 60 sampai 65, 70 lah umur umat Islam. Sudah berapa lama nikmat yang Allah berikan, berapa banyak kan?
Mungkin kita diuji dengan sebentar aja mungkin kita ya nggak sabar. Inilah butuh ilmu ya. Tasyakuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana ketika di rumah untuk mengingatkan ibadah dengan suami dan anak-anak yang sudah balik, yang tidak terkesan menggurui dan bisa diterima dengan baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengan suami itu memang tidak kesan menggurui, itu modelnya bertanya, ini nih baiknya gimana ya? Nggak tahu, atau ya baiknya begini, apa nggak gini ya? Kok saya pernah baca kok kayaknya gini, gimana ya? Ayo kita cari-cari bareng apa ya? Modelnya bertanya, itu merasa dihargai. Suami merasa dihargai, ditanya dulu gitu. Gitu. Dulu zaman saya masih kecil, masih SMP, saya mendengar di telinga saya itu imamnya baca itu wadduha gitu kan. Pak, Mbah, itu kan Pak D masih. Itu tuh wadduha atau wadduha itu. Ya duha, itu pakai dot ya. Itu kayaknya pakai domah apa ya gitu. Dengan bahasa bertanya gitu. Dengan bahasa bertanya. Kalau dengan suami itu pertama. Ya, kalau sudah ada ikatan yang baik, komunikasi yang baik ya, Mas maaf ya, aku mau bicara. Ini kalau model istri saya begitu. Jangan ada deg-degannya juga ya. Kalau seperti itu laki-laki deg-degan, saya juga deg-degan. Aku mau ngomong 3 hal. Kasih ngomong ya apa ya? Ya ada deg-degannya. Dia dikasih masukan. Saya langsung dikasih masukan. Tapi itu butuh proses sehingga saya menerima itu pun, dan istri saya pun sudah tidak takut menyampaikan ke saya. Itu butuh saling mengenal, saling ya sudah clear lah ya, berarti sudah cair gitu ya, sudah bisa ngobrol, tertawa bareng kayak gitu. Itu Bunda bisa mengamati. Untuk anak-anak bisa jadi Bunda langsung menyampaikan, itu aman saja mau untuk orang tua. Kalau kayaknya enggak, sampaikan ke suami, biar suami yang menasehatin anak. Mas tadi kami sekarang seperti itu ya Mas, tadi anak kita begini, ya udah nanti Abi kumpulin. Ya bisa laporan dari istri, bisa memang saya yang lihat gitu ya, harus saya kumpulkan, nanti malam kumpul ya Kak gitu. Kumpul nasihati. Nah, di keluarga kami itu barangkali ini mau dijadikan inspirasi. Itu ada kajian di rumah setiap pada maghrib. Kecuali kalau saya pas di luar, ngisi di luar ya enggak. Dan itu dibagi, saya yang baca apa, istri saya baca apa, anak-anak saya baca apa. Nah di situ juga momen-momen untuk masuk kepada nasihat. Kalau anak-anak yang sudah balik, ya ini dah pertanyaannya udah balik, udah gede, itu modelnya memang ditanya dulu. Karena anak-anak itu mbok nanti kayak overdosis nasihat, terus ditanya, Kak, kok tadi kakak kayaknya nggak kubliah apa ya? Misalnya gitu. Kenapa Kak? Ya gitu. Kenapa nggak ini gitu? Kakak lupa Pak, ada keutamanya bagus lu di qobliyah subuh, misalnya kayak gitu, dengan bahasa seperti itu. Atau kakak sedang ada masalah, atau kakak sekarang memang sedang capek banget misalnya. Ya, apa gitu. Itu kalau udah gede balik itu seperti itu, nggak mau langsung digurui gitu kalau balik. Nah, kalau misalnya kita itu memang sudah asik, jadi orang tua yang asik, mereka itu nyaman aja ngobrol sama kita, itu akhirnya mereka akan mudah kok nanya gitu. Apalagi memang ada forum kajian di rumah, sehingga itu menjadi tempat bertanya dan sebagainya.
Bagaimana mensikapi sibuknya dan lelahnya rutinitas pekerjaan ibu rumah tangga agar terus bernilai ibadah? Ya memang tanpa sadar kita rentan mengeluh. Cerita boleh kok. Cerita sama suami kalau masih memungkinkan, Mas tadi aku capek begini, anak saya begini, itu boleh kok. Ya. Rasulullah SAW itu pun memberikan waktu untuk istrinya bercerita. Ya. Tapi tidak sering ngeluh jadinya. Berarti memang ada yang sudah cukup berat disampaikan, yang mesti di atas sendiri, alhamdulillah. Nah, ada hal-hal biar tidak jenuh. Jenuhan kadang-kadang rutinitasnya rutin begitu tuh, monoton gitu. Maka kadang-kadang izin sama suami, musyawarah sama suami, gimana kalau posisi tempat tidurnya geser, ganti, gimana kalau meja makannya ini ganti posisi, maksudnya bukan ganti. Gimana kalau kordenya ini apa gitu. Kemudian ya memang melakukan aktivitas lain, apa itu makan di luar, jalan-jalan keluar gitu. Kadang itu sekedar saya ngantar anak saya sekolah, istri saya ikut padahal nggak mampir-mampir, cuman keluar aja gitu. Ya, ini tadi pas bahas ini kan, Mas, ini kalau perempuan di rumah dapat pahala jihad, berarti perempuan boleh keluar gak sih? Ya boleh gitu. Boleh kan, boleh gitu. Tapi kalau memang di rumah itu betah, itu memang fitrahnya. Kalau keluar ya istri Rasulullah pun diajak safar kan. Ya enggak harus di rumah full gitu. Diajak safar, akhirnya lomba lari atau apa kan. Istri Rasulullah kan diajak safar. Memang ada momen-momen begitu gitu. Dan memang suami harus punya inisiatif untuk ngajak. Kalau misalnya enggak ya minta aku ikut dong Mas gitu. Enggak apa-apa. Kemudian apa? Self love lah. Ya ada kesenangan sendiri gitu. Kan Bunda mungkin suka pernak-pernik apa gitu ya. Kalau memang ada lebih boleh, dan suami ini untuk rumah tangga pokoknya ada kelebihannya untuk kamu ya. Atau memang kalau saya kan akadnya ini uang bebas itu. Silakan untuk apa aja bebas. Yang enggak untuk maksiat sih, selain untuk keperluan pribadi, keperluan ego gitu kan. Kan self love ya. Beli apa gitu. Itu juga boleh gitu. Jadi menjeda gitu. Kayak hari Senin sampai Sabtu kerja, hari Ahad itu harus libur. Kalau enggak justru tidak produktif. Setahun itu harus ada 1 bulan yang puasa. Menjeda itu jadi tambah baik. Jadi jangan rutin full, jeda. Melakukan satu aktivitas yang mungkin lain gitu. Ya, menantang, berbeda gitu. Dikomunikasikan. Mungkin Mas bantu aku dong di sini gitu. Misalnya apa? Mas, Bu, jalan-jalan yuk ke sini yuk, naik kereta, sekedar naik kereta aja atau naik motor aja. Boleh. Ya. Nyatanya memang ya mungkin lebih stres suami ya, lebih stres istri ya, di rumah gitu. Kalau suami kan keluar, ada lampu lalu lintas, ada motor ini bergerak gitu. Istri kan di situ ubek-ubek gitu. Makanya pahala istri di rumah itu seperti jihad. Padahal suami-suami sekarang jihad fisabilillah, mujahid yang perang itu nggak ada. Artinya pahala Bunda itu bisa lebih banyak kalau betah di rumah, sabar dengan kejenuhan seperti itu. Walaupun tetap boleh kan aktivitas-aktivitas yang lain ya apa sih, mau dijeda dengan nyulam, dijeda dengan berkebun, dijeda dengan apa, ke rumah teman gitu izin gitu, tapi jangan sampai hibah.
Wallahu a'lam bishawab. Ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya. Mudah-mudahan nanti kita akan perjelas tentang kesabaran, rasa syukur gitu ya, pahala-pahala yang lain ya, di sisi aktivitas, di sisi hati besar sekali, banyak sekali. Mudah-mudahan nanti saya akan siapkan, mudah-mudahan ya. Semoga pertemuan yang ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.